Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan sampai pada kita umatnya yang insya Allah semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Islamic Worldview, Bapak Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Sebelumnya izin saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ida Fitria dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini insya Allah akan mempresentasikan materi dari Islamic Worldview, materi pertemuan ke-8 hingga materi pertemuan ke-15 untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Islamic Worldview. Untuk materi yang akan dibahas diantaranya yang pertama integrasi ilmu dan adab, yang kedua jiwa dan potensinya, yang ketiga jiwa dan problematikanya, yang keempat konsep alam, seni, dan kebudayaan, yang kelima konsep bahagia dan sejahtera. Kemudian yang keenam ada pilar kebangkitan umat Islam, kemudian waspada diabolisme pemikiran, dan yang terakhir yaitu alam gaib dan kebangkitan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu integrasi ilmu dan adab. Ilmu dan adab dalam pendidikan harus terpadu, tidak boleh dipisahkan. Orang yang ingin beradab haruslah berilmu atau membutuhkan ilmu. Nah, sedangkan orang yang tidak beradab tetapi berilmu, maka mereka akan membuat kerusakan. Maka dari itu, agar ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, kita harus bisa menggabungkan antara keduanya, yaitu ilmu dan adab. Selain itu, kita juga harus terus berdoa, meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan petunjuk jalan yang lurus. Seperti doa yang setiap hari kita baca, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Selain itu, kita juga harus terus berdoa meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu seperti yang tercantum dalam Quran Surah Thaha ayat 114, di mana di dalamnya Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berdoa agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini ialah ilmu yang didapat lalu diamalkan, itulah yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, hingga nantinya akan timbul sifat khasyah atau rasa takut kepada Allah. Ilmu tanpa adab itu bagaikan pohon tanpa buah, sebab inti dari ajaran agama Islam sendiri yakni mengenai adab. Bahkan semua hal telah diatur dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Semua adab-adabnya telah diatur di dalam Islam. Dalam Islam juga tidak adanya pemisahan antara ilmu dunia dan akhirat, tetapi lebih dikenal dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah, sebab keduanya bermanfaat bagi kehidupan. Dan yang terpenting ialah niatnya. Jika diniatkan untuk mencari ridha Allah dan ibadah, maka itu fisabilillah, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Selain itu, salah satu syarat dalam menuntut ilmu yakni sabar. Jika tidak, maka pasti akan cepat putus asa di akhirnya, karena sejatinya menuntut ilmu itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya tantangan. Adapun 3 langkah agar ilmu kita itu menjadi manfaat. Yang pertama, kita harus memiliki adab di dalam diri kita. Yang kedua, kita harus memiliki adab juga terhadap guru. Dan yang terakhir, harus memiliki adab fi durusi atau pada pelajaran. Masuk kepada pembahasan yang kedua yakni mengenai jiwa dan potensinya. Pendidikan jiwa diutamakan sebelum mendidik jasad kita, sebab dalam Al-Quran antara ruh dan nafs atau seringkali kita sebut jiwa ini berbeda. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal mengenai ruh itu Allah yang mengaturnya. Ruh yang Allah tiupkan ke dalam jasad manusia dan bersatu, itulah yang dimaksud dengan jiwa. Dalam Quran Surah Asy-Syams, Allah telah berjanji atas nama jiwa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya jiwa tersebut.
Jiwa memiliki potensi apabila dididik dengan baik. Kebaikan inilah yang nantinya akan dinamakan fadail atau takwa. Sedangkan jika tidak dididik dengan benar, nantinya akan muncul furujoha ar-rajail atau kerendahan yang membuat manusia itu hina. Sebab Allah tidak melihat kita dari rupa, melainkan dari kesucian jiwa kita. Ada banyak faktor yang menyebabkan jiwa manusia itu rusak. Di antaranya, yang pertama yaitu terlalu hubud dunia atau cinta berlebih-lebihan terhadap dunia hingga hatinya menjadi rusak atau mati. Lalu yang kedua yaitu al-khalqu, terlalu berharap kepada makhluk. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwa jika kita terlalu menyandarkan diri kepada manusia, maka kita akan lemah, diibaratkan bagaikan laba-laba yang sedang menggantung. Jangan sampai kita mengedepankan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pendidikan jiwa itu menekankan hati kita untuk istiqomah, dan istiqomah itu berat. Dalam hal ini istiqomah harus sesuai jalan, jangan sampai menyimpang. Sedikit namun istiqomah itu lebih baik. Lalu faktor yang ketiga yaitu asyaiton atau faktor was-was dari godaan bisikan-bisikan syaitan. Dan yang terakhir yaitu an-nafs wal hawa, mengikuti hawa nafsu. Karena kesenangan hawa nafsu sejatinya tidak ada hentinya, selalu terus menginginkan banyak hal, tidak pernah ada rasa puas. Kemudian materi yang selanjutnya atau materi ketiga yaitu jiwa dan problematikanya, perspektif Islamic worldview. Nabi SAW mengisyaratkan bahwa sesungguhnya manusia jiwanya terganggu itu karena perbuatannya sendiri, perbuatan dosanya sendiri. Sebab setiap manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, di hatinya akan ada titik noda hitam. Semakin banyak ia melakukan dosanya, maka akan semakin tertutup hatinya. Dosa-dosa inilah yang membuat gelisah. Orang yang melakukan dosa ini sebenarnya sedang menyakiti jiwanya. Kemudian apabila hatinya tidak segera dibersihkan atau bertobat, maka hati itu lama-kelamaan akan berkarat. Dalam Quran Surah Al-Baqarah juga dijelaskan apabila hati tidak segera dibersihkan, maka akan mati. Jika seperti itu, maka diperlukannya tazkiyatun nufus. Sebab jika kita tidak bertobat, Allah akan tambahkan lagi penyakit yang lainnya, sehingga terjadi kebutaan hati. Seperti yang tercantum dalam Quran Surah Toha, bahwa orang yang di dunia hatinya dibutakan oleh dunia, maka di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Penyebab manusia lalai dari Allah yaitu ada dua. Yang pertama karena syahwat, dan yang kedua karena syubhat. Dari kitab Minhajul Abidin ada 4 hal yang membuat manusia terhalang dari jalan Allah. Yang pertama karena kepentingan duniawi, dan yang kedua karena kepentingan makhluk, yang ketiga karena asyaiton, dan yang terakhir itu karena hawa nafsu. Lalu bagaimana solusi mengobatinya? Ada 3 solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, kendalikan syahwat dan lebih sabar menahan diri. Lalu yang kedua, kembalilah kepada Allah dan banyak-banyak berdoa. Dan yang ketiga, yaitu segera bertaubat. Masuk ke materi yang keempat, yakni konsep alam, seni, dan kebudayaan. Orang yang beriman melihat alam dunia ini sebagai ciptaan Allah Sang Maha Pencipta. Islam memandang alam ini sebagai ciptaan Allah, dan tugas kita ialah memakmurkan alam semesta ini. Dalam rangka memakmurkan alam semesta ini, Allah membekali manusia dengan akal. Unsur alam melalui sakofah menjadi unsur kebudayaan. Diharapkan dengan kebudayaan ini manusia bisa mengisi bumi dan kebudayaan-kebudayaan Islam. Sebagai muslim, kita harus memasukkan nilai-nilai keislaman dalam hidup ini. Jangan sampai seperti barat sekuler yang memisahkan alam dengan Tuhan. Sebab kebutuhan alam, materi, dan alam rohani merupakan kebutuhan pokok dalam diri manusia. Maka dari itu tidak bisa dipisahkan. Alam kebudayaan ini tidak lepas dari seni kesenian. Sebab manusia tidak bisa lepas dari hal-hal yang indah. Namun dalam Islam, tidak semua keindahan yang membawa kesenangan membawa kebaikan. Semua hal-hal yang menyebabkan kesyirikan tidak masuk dalam seni budaya. Sebab kesenian budaya tidak hanya keindahan semata di pandangan manusia, tetapi harus didasari nilai-nilai keislaman agar indah pula di mata Allah. Materi yang kelima, konsep bahagia dan sejahtera.
Bahagia orang mukmin di sini banyak maknanya. Di antaranya dari tafsir Imam Al-Mawardi radhiyallahu anhu disebutkan yang dimaksud al-falah atau aflaha. Yang pertama yaitu as-sa'adah, bahagia. Yang kedua baqaul khair, tetapnya kebaikan. Yang ketiga idrokul matoik, terpenuhi segala keinginan-keinginannya. Yang keempat akan senantiasa menang dalam kehidupan. Dan yang kelima yaitu an-najah, sukses dunia akhirat. Maka sukses ini bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Seorang mukmin bukan hanya akan sukses dunia tapi juga akhiratnya. Kunci kesuksesan orang mukmin yang pertama yaitu khusyuk dalam sholat. Yang kedua adalah berpaling dari sesuatu yang melalaikan, yaitu perkara-perkara yang batil, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sebab hanya akan menghabiskan waktu saja. Lalu yang ketiga, orang mukmin yang bahagia dan sukses ini adalah menunaikan zakat dan tidak pernah lupa membayar zakat. Kemudian yang keempat yakni menjaga kesucian diri atau ifah. Kelima, kebahagiaan itu ditentukan oleh budaya amanah. Apa saja yang dipercayakan kepadanya, ia jalankan secara maksimal. Amanah itu berat, namun begitu amanah akan membawa kepada kebaikan. Dan bagi orang yang terus-menerus untuk belajar jujur dan terus jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan yang terakhir, yakni ditutup dengan terus menjaga waktu sholat dan tata pelaksanaannya. Lalu materi selanjutnya yaitu pilar kebangkitan umat Islam. Nabi SAW pernah mengingatkan bahwa umat Islam ini mendapat kebaikan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dua perkara, dan umat ini akan menjadi rusak juga karena dua perkara. Seperti dalam hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Awwalu salahi hadhil ummati al-yaqinu wa zuhdu. Awal kebaikan umat ini ada pada keyakinan dan zuhud. Wa awwalu fasadiha al-bukhlu wal amalu. Dan awal kerusakan umat ini yaitu bakhil dan angan-angan panjang yang melalaikan. Yakin di sini yakni yakin akan setiap urusan akhirat dan dunia, serta juhud, cinta dunia tidak terlalu membutakannya. Lebih menjaga jarak antara dirinya dengan dunia. Namun sebaliknya, apabila manusia terlalu cinta dan menggenggam dunia, maka akan rusak umat tersebut, sebab akan menimbulkan angan-angan panjang terus-menerus hingga akhirnya melalaikan. Keyakinan itu dibangun oleh Rasulullah SAW pertama kali saat hijrah. Namun zaman sekarang lebih banyak yang percaya pada benda atau alat, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga hilanglah keyakinan mereka kepada Allah. Sebab kita mencari rezeki lewat bidang pertanian, perdagangan, itu hanyalah sarana saja. Namun sejatinya Allah lah yang menurunkan dan memberikan rezeki tersebut. Hal ini harus dilandasi keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan sendiri itu ada 3 tingkat. Yang pertama yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Materi yang ketujuh yakni mewaspadai diabolisme pemikiran. Istilah diabolisme ini berkaitan dengan gaya perilaku, watak, pemikiran iblis dan keturunannya, seperti was-was, bisikan-bisikan syaitan yang kemudian dimasukkan ke dalam diri manusia, hingga akhirnya menyimpang dari ajaran Allah, tersesat tanpa sadar. Nah, ada 3 hal perkara yang menyebabkan diabolisme ini. Yang pertama yaitu syahwat, yaitu segala hal yang diingini oleh manusia yang bersifat pragmatis atau suatu kecondongan. Lalu yang kedua yaitu syubhat, dan yang ketiga yaitu khutuwatis syaitan. Nah, di antara syubhat dalam pemikiran di sini ialah ada 3. Yang pertama syubhat orientalis, yaitu pemikiran-pemikiran orang barat, yaitu pemisahan antara kehidupan dunia dan akhirat, dilatar belakangi oleh trauma sejarah. Lalu yang kedua yaitu syubhat liberalisme, yakni mencampur adukan antara agama dan menganggap semua agama itu sama. Dan yang terakhir yaitu syubhat ateisme, yaitu anti Tuhan, tidak percaya sama sekali dengan adanya Tuhan, atau komunisme. Materi yang terakhir yaitu alam gaib dan kebangkitan. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada 2 alam,
yakni alam gaib dan alam syahadah. Alam gaib ini yaitu alam non-metafisik atau tidak tampak, sedangkan alam syahadah adalah alam metafisik yang terlihat, yakni alam yang ada di sekeliling kita. Kita sebagai seorang muslim wajib mengimani kedua alam tersebut, serta menjaga dan melestarikan alam syahadah. Mengimani di sini bukanlah hanya sekedar mengimani saja, tetapi harus dengan dituntun oleh jalan yang benar, dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangannya. Dalam hal ini, salah satu contoh alam gaib ialah yang biasa disebut dengan al-ba'ats, yakni hari kebangkitan, hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali nanti di akhirat. Sebagai seorang yang beriman, kita harus percaya bahwa setelah kematian akan ada yang namanya hari kebangkitan. Selain itu, ada juga yang namanya Yaumul Khuruj, hari di mana manusia keluar dari alam kuburnya. Mereka akan dibangkitkan dan keluar dari kubur dengan keadaan yang berbeda-beda, tergantung amal ibadah dan keimanannya. Orang yang beriman, bertakwa akan dibangkitkan dalam keadaan wajah putih berseri. Cahaya cerah tersebut sebab dari air wudu yang selama ini hidupnya selalu membasahi wajahnya. Selain itu, ada juga yang namanya Yaumul Fasl, hari perincian. Semua amal manusia akan dirinci dan diperlihatkan, akan ditampakkan oleh Allah SWT. Kemudian ada hari di mana semua amal tersebut juga akan diperhitungkan, yakni Yaumul Hisab, dan akan sampai pada Yaumul Mizan, di mana semua amal yang diperhitungkan tersebut akan ditimbang. Amal mana yang lebih berat, apakah amal baik ataupun amal buruk. Pada saat diperlihatkan segala amal perbuatannya, akan ada orang yang ditutupi aibnya oleh Allah SWT, yakni mereka yang menutupi aib saudaranya ketika masih di dunia. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.